Sudah mewabah di Ibu Pertiwi, publik pun harus semakin waspada mengingat sejumlah tempat umum berpotensi menularkan COVID-19. Lalu seberapa efektifkah sarana pencegahan seperti puskesmas sebagai garda terdepan menghadapi corona? Berikut penelusuran tim liputan Trans 7. Untuk melihat bagaimana flow dari tim tanggap COVID-19, terutama di wilayah DKI Jakarta, saya akan coba menghubungi hotline yang disediakan, yakni nomor telepon 119. 5 kali saya mencoba menghubungi nomor 119 namun selalu sibuk. Padahal saya menghubunginya pada saat jam kerja 10 pagi. Saya lalu mencoba kontak hotline 112 yang juga menjadi alternatif. Pada percobaan ke-7, barulah ada pihak yang mengangkat telepon saya. Untuk pengecekan terkait virus COVID-19 atau bagaimana Pak? Iya betul, mengenai COVID-19 Mbak. Jadi ini Bapak ingin melakukan pemeriksaan seperti itu? Pemeriksaan aja, apakah ada arahan kami ke pusat kesehatan mana gitu Mbak? Ya baik, untuk informasi yang kami dapat bisa langsung ke Vaskes terdekat Pak, untuk puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ini untuk pemeriksaan. Untuk nantinya dari petugas yang di puskes atau di rumah sakit tersebut Pak yang akan mengarahkan. Nanti kalau memang perlu dilakukan screening keseluruhan atau untuk pengecekan keseluruhan, nanti akan ada rujukannya dari puskesmas atau rumah sakit tersebut Pak. Lalu perihal yang COVID-19 Mbak, ini apakah harus di Vaskes yang domisili KTP atau bisa di mana saja Mbak? Sesuai domisili apa ya? Apakah ada arahan Mbak, puskesmas mana gitu kira-kira, puskesmas mana gitu yang bisa kami tuju? Untuk informasi di sini pemeriksaannya ke RS atau puskesmas terdekat Pak. Tadi saya coba kontak 112 sampai hampir 6-7 kali kok agak susah ya Mbak untuk dihubungi. Iya Pak, karena kami sendiri di sini juga banyak juga menerima telepon seperti itu. Mungkin untuk ini menunggu waiting list seperti itu ya Pak ya. Tapi terputus langsung Mbak tadi beberapa kali saya coba telepon. Oh seperti itu Pak. Untuk itu kami kurang tahu informasinya karena di sini juga banyak sekali telepon mungkin terganggu seperti itu ya Pak. Selanjutnya adalah puskesmas yang standarnya diklaim sama di seluruh DKI. Pasien pertama-tama dicek suhu dengan termometer tembak. Bila di atas 37,5 derajat Celcius, maka akan mendapat penanganan lanjutan seperti pertanyaan, apakah pernah mengunjungi wilayah pandemi corona seperti Cina, Singapura, Italia, dan Korea Selatan. Jika diduga suspek corona akan langsung menjalani screening lanjutan di ruang isolasi. Seharusnya ruang isolasi itu memang tidak di dalam puskesmas ya, walaupun memang dipisah, harusnya itu tetap berada di luar gedung untuk mencegah penyebaran dari virus tersebut. Dan memang yang menjadi kendala di sebagian besar puskesmas yang ada di ibu kota adalah ketersediaan lahan. Bagian luar rata-rata dipakai untuk parkir para pasien sehingga memang cukup kesulitan untuk menyediakan ruang khusus di bagian luar yang bersekat dan juga memiliki peralatan khusus untuk mencegah dari virus tersebut. Tapi ya caranya adalah menyediakan ruangan yang sangat tertutup dan juga terpisah dari pasien-pasien lain. Hasil screening akan menentukan apakah pasien masuk kategori 1, orang dalam pemantauan, ini dipulangkan atau diisolasi mandiri selama 14 hari, atau masuk kategori 2, dirujuk ke rumah sakit. Berarti memang tidak bisa diselesaikan di puskesmas? Iya, kita harus hubungi hotline Kemenkes, nanti akan dicarikan rumah sakit rujukan atau center yang sudah ditunjuk pemerintah, seperti itu. Berarti si puskesmas ini tertingginya adalah menentukan pasien tersebut dalam pengawasan atau tidak kira-kira? Pengawasan atau dalam pemantauan, ataupun dengan orang dengan risiko, seperti itu. Seluruh puskesmas sama Pak Dokter? Iya betul, jadi apakah dengan orang dengan risiko, pasien dalam pengawasan, ataupun orang dalam pemantauan. Lalu, apakah hal serupa juga diterapkan di puskesmas di luar ibu kota? Di Ciamis, Jawa Barat, meski memiliki IGD, fasilitas di dalamnya sangat terbatas. Untuk pemeriksaan, bangku hanya disediakan 1 unit. Tidak hanya itu, puskesmas tidak memiliki alat pelindung diri APD khusus corona. Puskesmas hanya dibekali masker biasa untuk menangani penyakit menular di luar corona. Yang miris, puskesmas juga tidak memiliki ruang isolasi khusus. Bahkan ruang pemeriksaan dokter umum jumlahnya terbatas. Datang dulu, nanti kita pantau selama 14 hari. Apabila ada keluhan, kita langsung kontak call center ke krisis center 118 119. Jadi kalau misalkan yang sudah suspek di sini, kita tetap lakukan
pemantauan. Nah, kalau misalkan sudah terkonfirmasi dia positif, nanti kita rujuk ke rumah sakit. Sebagai garda terdepan menghadapi ancaman corona, puskesmas seharusnya diberikan fasilitas memadai agar siap dengan kedatangan pasien. Meski jumlah penderita terkonfirmasi banyak berada di Jakarta, bukan tidak mungkin ancaman penyebaran bisa mewabah di daerah lain. Jangan sampai puskesmas yang menjadi pendeteksi awal penyebaran, kewalahan, dan akhirnya membuat penyebaran penyakit mematikan ini semakin tak terkendali. Tim Liputan, Trans 7.